Kita jumpa kembali di dalam sesi video tutorial di Simple Channel. Pada kesempatan kali ini kita akan kembali melanjutkan segmen pojok YouTuber. Di dalam segmen pojok YouTuber kali ini saya masih akan membahas tentang monetisasi YouTube, di mana materi pembahasan di dalam video ini berasal dari pertanyaan seorang subscriber, di mana subscriber tersebut memposting pertanyaan di dalam kolom komentar terkait dengan topik gagal monetisasi dan langkah-langkah yang harus dilakukan. Bagi Anda yang kebetulan membutuhkan informasi yang sama dengan subscriber tersebut, Anda bisa menyimak penjelasan saya berikut ini. Materi di dalam video ini durasinya cukup panjang karena mencakup beberapa hal yang esensial terkait dengan perbaikan channel yang gagal monetisasi dan hal-hal lain yang terkait dengan gagal monetisasi. Bagi Anda yang tertarik untuk mempelajarinya, saran saya jangan skip video ini agar Anda tidak gagal paham dan tidak sesat di jalan. Oke, langsung saja kita simak materi pembahasannya. Seperti biasa, sebelum kita lanjut ke dalam materi pembahasannya, bagi Anda yang belum subscribe, silahkan Anda subscribe dulu, tekan tombol merah yang ada di bawah video ini. Dan kemudian setelah Anda subscribe, jangan lupa juga untuk mengaktifkan tanda loncengnya. Bagi yang sudah subscribe, mari kita lanjut ke dalam materi pembahasannya. Ini adalah pertanyaan yang diajukan dari subscriber yang bernama Nyoman Yoga, di mana Nyoman ini bertanya seperti ini. Permisi bang, saya izin bertanya bang, kan YouTube memberi kita batasan selama 30 hari untuk memperbaiki channel kita. Itu wajib kita hapus video yang sama dengan video orang. Kalau misalkan saya nggak hapus selama 30 hari, apa yang akan terjadi? Apakah YouTube akan memberikan lagi waktu atau sebaliknya ditutup channel kita? Mohon buat videonya bang agar kami mengerti, karena cuma dari abang saja kita bisa paham dan belajar menjadi YouTuber yang lebih baik ya. Oke, ini pertanyaan dari Nyoman. Intinya adalah pertanyaan dari Nyoman itu adalah kalau misalkan channel ditolak dan kemudian diberikan waktu, kan kalau channel ditolak itu oleh YouTube diberikan waktu 30 hari untuk melakukan perbaikan. Tapi kalau misalkan ada video yang dideteksi sebagai re-upload atau video-video bermasalah tidak diperbaiki, apa yang akan terjadi? Jadi yang terjadi adalah setelah 30 hari lewat itu channel baru bisa diajukan ulang. Biasanya sih di hari ke-31 atau hari ke-32 ya. Karena beda jeda waktu. Jadi di situ nanti kemudian akan ada tombolnya, akan aktif lagi, tombol pengajuan ulang akan aktif lagi. Dan dalam 30 hari itu YouTube memberikan kesempatan bagi pemilik channel untuk memperbaiki channelnya seperti yang sudah saya bilang, yaitu menghapus video yang bermasalah, video re-upload atau video yang melanggar ketentuan YouTube lainnya atau video yang tidak ramah dengan iklan, silakan dihapus. Namun jika masih ada video yang bermasalah tidak dihapus, maka secara otomatis tim YouTube akan mengetahui permasalahan tersebut dan kemudian tim YouTube akan menolak monetisasi channel tersebut. Biasanya kalau channel-channel yang sudah ditolak kemudian videonya tidak diperbaiki dan diajukan ulang diajukan ulang atau diajukan monetisasi kembali, biasanya dalam 3-7 hari sudah ada jawaban, yaitu channel ditolak dengan alasan yang sama dengan penolakan sebelumnya. Jadi sama juga bohong ya, mau diajuin berapa kali juga kalau videonya nggak diperbaiki, maka channel akan terus ditolak oleh tim YouTube. Sementara itu untuk saat ini belum ada batasan berapa kali sebuah channel yang sudah ditolak bisa diajukan ulang, karena saya banyak mendapatkan kabar dari para YouTuber pemula di mana ada yang sampai 4 kali 5 kali mengajukan ulang dan mereka baru diterima monetisasinya ketika mereka sudah melakukan perbaikan. Oke, jadi untuk saat ini belum ada pembatasan ya. Saya tidak tahu di kedepannya bisa aja terjadi perubahan ketentuan, ada pembatas 3 kali atau berapa kali gitu, saya nggak tahu. Tapi untuk saat ini tidak ada pembatasan. Namun sebaiknya video yang bermasalah itu dihapus saja agar kita bisa terus melakukan monetisasi dengan lebih baik, jadi tidak menyia-nyiakan waktu. Dan kemudian pertanyaan selanjutnya masih dari Nyoman Yoga, dan kalau kita menghapus video kita yang sama dengan orang lain,
punya kan otomatis jam tayang akan berkurang. Dan apakah YouTube akan memberikan waktu lagi untuk mengumpulkan jam tayang meskipun lewat dari ketentuan selama 30 hari? Misalkan kita dikasih waktu 30 hari, terus kita kumpulkan jam tayang hingga 4.000 jam selama 7 bulan atau 1 tahun lagi, apa bakal tetap bisa mengajukan monetisasi ulang? Mohon penjelasannya Bang, saya mohon sebesar-besarnya, cuma dari Abang kami tahu informasi. Oke, jika monetisasi ditolak, pemilik channel harus memperbaiki konten yang bermasalah. Itu seperti yang sudah saya jelaskan di dalam poin-poin sebelumnya ya, di dalam slide sebelumnya. Dan kemudian iya betul kata Nyoman, kalau penghapusan video akan membuat jam tayang hilang atau berkurang. Jam tayangnya akan berkurang atau hilang mengikuti jam tayang video yang dihapus. Misalkan udah dapat 4.000 jam tayang, taruhlah 4.000 jam tayang, dapat 4.000 jam tayang, dan kemudian salah satu video itu ada yang dapat 1.000 jam tayang, dan video yang dapat 1.000 jam tayang ini adalah video yang bermasalah, misalkan seperti itu, dan video yang bermasalah ini dihapus, maka antara 3 sampai 7 hari kemudian jam tayangnya yang sebesar 1.000 jam tayang itu akan hilang, karena kita sudah menghapus video dengan jumlah jam tayang 1.000, maka dia akan hilang setelah 3 sampai 7 hari, dan kemudian channel akan berkurang jam tayangnya dari 4.000 menjadi 3.000. Kira-kira kurang lebih seperti itu. Jadi berapapun jumlah video yang dihapus akan hilang jam tayangnya, dan itu akan dikalkulasi oleh sistem, dan sistem sih nggak akan salah gitu, pasti betul akan hilang seperti itu. Nah kemudian jika jam tayang channel di bawah 4.000 ya, 4.000 jam tayang atau di bawah 4K, yang merupakan itu adalah syarat dari monetisasi YouTube, maka pemilik channel atau channel tidak bisa diajukan monetisasi ya sampai channel tersebut memperoleh kembali 4.000 jam tayang. Jadi tombolnya tetap balik ke awal sebelum mengajukan monetisasi, sebelum dapat 4.000 jam tayang. Jadi tombolnya kembali tidak bisa diklik, menunggu syarat sampai 4.000 jam tayang. Kira-kira kurang lebih seperti itu. Kalau subscriber kan nggak hilang ya, 1.000 subscriber tetap, atau jumlah subscriber channel tetap, kecuali subscribernya lari semua gitu, harus cari lagi 1.000 subscriber. Tapi kalau misalkan jam tayang ya mau nggak mau harus cari lagi sampai 4.000 jam tayang, dan kemudian setelah 4.000 jam tayang baru bisa diajukan monetisasi. Karenanya pastikan sebaiknya dari awal bikin channel YouTube itu ikuti segala ketentuan YouTube, jadi nggak capek kalau udah misalkan udah ditolak begini begitu, dan kemudian kita harus hapusin video, dan jam tayangnya hilang, kita cari lagi jam tayang, dan itu bikin pusing ya, bikin capek, bikin hilang bikin menghabiskan energi, menghabiskan pulsa, kuota, dan lain sebagainya. Oke, jadi dari awal sebaiknya ikuti segala aturan YouTube. Namun kalau yang sudah telanjur, maka silakan hapus video yang bermasalah, ulang lagi ya, perbaiki lagi sesuai dengan ketentuan YouTube. Maka channel kemungkinan besar setelah itu semua diperbaiki bisa diterima, selama video yang bermasalahnya sudah hilang atau sudah tidak ada lagi di dalam channel. Nah ini ada pertanyaan yang kerap kali ditanyakan oleh para YouTuber pemula, di mana mereka masih mencari jam tayang dan mereka resah gulinda akibat peraturan YouTube. Nah karena kan YouTube ngasih peraturan jam tayang itu 4.000 jam tayang itu atau 4K jam tayang itu harus didapatkan dalam 1 tahun terakhir ya. Kemudian yang sering jadi pertanyaan, nah kalau dalam 1 tahun terakhir itu nggak dapat jam tayang gimana? Apakah channel akan dihapus oleh YouTube, terus harus bikin channel baru lagi atau gimana? Dan untuk saat ini peraturannya jam tayang dihitung per 1 tahun terakhir atau 365 hari ya, 364 atau 365 hari, itu saya lupa kalau 1 tahun itu berapa hari. Kemudian pokoknya intinya 1 tahun terakhir ya, 1 tahun terakhir, dan kemudian dia akan dikurangi per hari atau per tanggal ya, atau per tanggal. Misalkan seperti ini perhitungannya seperti ini, pada Januari 2020 channel mendapatkan 100 menit, taruh 100 menit jam tayang.
pada Januari 2020 channel mendapatkan 100 menit jam tayang. Dan kemudian pada Januari tahun berikutnya tanggal 2 ya, tanggal 2 2021 channel tersebut pada tanggal 2 Januari tersebut di 2021 tersebut jam tayang yang 1000 itu jam tayang yang 100 menit itu kan dikurangi. Jadi karenanya channel itu harus tumbuh terus. Jadi di Januari 2001 channel harus mendapatkan lebih dari 100 jam tayang. Kalau channel itu berkembang sebetulnya tidak sulit, karena kan channel ini kan yang tahun Januari itu kan tanggal 2 Januari itu kan channel masih baru, tentu saja nyari jam tayang susah, orang masih belum tahu, orang masih belum. Tapi kalau udah 1 tahun kemudian harusnya sih idealnya jam tayangnya akan jalan terus. Belum lagi kan video-video Januari yang tahun lalu itu bisa aja dapat jam tayang lagi gitu loh. Jadi menambah jam tayang, dan kemudian yang 100 itu dihilangin nggak jadi masalah, tetap aja kan dari video-video lain, video-video lama tetap menyumbang jam tayang dan lain sebagainya sih, nggak jadi masalah harusnya gitu loh. Dan kalau misalkan 1 tahun belum dapat juga ya nggak masalah juga, tetap aja channelnya untuk saat ini sih channelnya nggak akan dihapus, atau program monetisasi channel tetap berlanjut, yang cuman jam tayangnya dikurangi per hari itu. Karenanya makanya lagi-lagi setiap saat harus setiap harinya atau setiap dari waktu ke waktu jam tayangnya harus terus naik. Karena kenapa kemudian pemilik channel harus melakukan perbaikan agar kinerja channelnya tetap berjalan. Selama jam tayangnya nggak hilang sih nggak masalah gitu, bisa lanjut. Tapi kalau jam tayangnya udah hilang tetap nggak bisa ikut program monetisasi, cuman channelnya terus berjalan sampai ntar dapat 4000 jam tayang. Jadi mau dapat 3 tahun 4000 jam tayang juga nggak masalah, terus aja bisa ikut monetisasi selama asalkan 3 tahun kemudian YouTube tidak merubah persyaratannya. Kan YouTube sekarang berubah-ubah terus nih, jadi ya kita nggak tahu ke 3 tahun kemudian. Untuk saat ini sih aturannya seperti itu. Dan buat Anda yang kesulitan cara mendapatkan jam tayang, saya udah ada video di sini, judulnya cara mendapatkan 4000 jam tayang untuk memenuhi syarat monetisasi YouTube. Dimana itu ada berdasarkan dari pengalaman saya, dimana saya membangun satu niche dulu dan kemudian dikembangkan dan kemudian kalau saya nggak salah ingat tuh saya udah dapat 4000 jam tayang di Simple Channel ini ketika subscriber saya masih 500 atau masih 800. Subscriber saya belum 1000, saya udah dapat jam tayang. Dan kemudian ketika subscriber Simple Channel itu udah 1000 jam tayang, udah 6000-an atau udah lebih dah, udah lumayan jauh banyak naiknya gitu, karena memang saya sih lebih cepat dapat jam tayang daripada subscriber, dan semua itu berjalan natural. Dan jam tayang saya dapatnya dari video-video yang dapat diketemukan oleh audiens melalui pencarian, dan saya berbagi triknya seperti ini di dalam video ini. Silakan Anda simak kalau Anda mau ya. Dan kemudian pertanyaan dari Nyoman Yoga berikutnya, sebetulnya sini bukan pertanyaan tapi semacam closing aja, penutup. Saya tunggu videonya Bang, penjelasannya bukan untuk saya tapi untuk kita semua yang masih amatir dan tidak tahu apa-apa. Semoga Abang melihat komentar saya dan mengabulkan untuk membuat video tentang pertanyaan ini. Ya, saya sepanjang kemampuan saya akan selalu membacakan komentar, dan komentar-komentar yang membangun, komentar-komentar yang isinya enak, yang nggak maki-maki dan nggak keluar dari konteks, yang juga komentar-komentar bukan sub dan nyepam, itu saya selalu akan saya respon. Dan jika memungkinkan saya akan buatkan video seperti ini. Jadi kalau Anda punya pertanyaan seperti Nyoman, pertanyaan-pertanyaan lain, silakan Anda tinggalkan aja di kolom komentar, saya akan coba menjawab, dan jika memungkinkan saya akan buatkan video, dan semoga itu bisa membantu ya. Namun tentu saja saya butuh waktu untuk buat video, untuk ngedit, dan juga untuk mempublikasikan ke YouTube. Jadi tidak bisa ada komentar saya langsung bikin, nggak bisa gitu ya, butuh waktu, semua butuh proses. Dan sekali lagi terima kasih buat Anda yang sudah subscribe dan bersama Simple Channel, dan semoga channel Anda bisa tumbuh dan berkembang dengan baik di YouTube, dan Anda bisa mendapatkan pendapatan yang maksimal dari YouTube sesuai dengan hasil kerja Anda, dan semoga apapun yang Anda ingin capai di YouTube bisa terkabulkan. Dan terima kasih lagi-lagi, dan buat yang belum subscribe silahkan subscribe dulu, tekan tombol merah yang ada di bawah video ini, dan kemudian setelah Anda subscribe jangan lupa juga untuk mengaktifkan tanda loncengnya. Bang yang sudah subscribe
Kita akan jumpa kembali dalam video-video tutorial berikutnya. Peace.